terutama dari Waka kaderisasinya untuk mohon bimbingan dan arahannya. Oke, Gitu. ini Ya intinya benar ini Oke. lakmut perdana di tingkat kecamatan yang ada di Kabupaten Semarang begitu. Mas Wawan dan Mbak Nisa harus juga menonton podcast ini terutama gitu. Biar lebih teman-teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore rekan-rekan kita. Terlebihnya kita jargon seperti biasa dulu untuk biar kita tambah semangat lagi. Salam berjuta. Belajar, berjuang, bertakwa. Oke, pada kesempatan kali ini di pelajaran Kecamatan Beringin langsung saja mungkin pada sudah tahu narasumbernya siapa. Monggo. Assalamualaikum rekan Zulfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Rekan Faisal. Pripun keadaane Gus? Alhamdulillah ini sangat baik. Oke. Oke, di sini kan sesuai tema yang kita cantumkan di salah satu postingan ya, membahas tentang lakmut. Oke. Dari persiapan atau mungkin motivasi atau salah satunya nanti harapan yang diselenggarakan lakmut oleh PAC Ibnu PPN Kecamatan Beringin. Ya nanti saya ingin meminta informasi atau mungkin jawaban dari rekan Zulfa sendiri. Oke, sebelum itu motivasi dari panjenengan selaku ketua PAC Ibnu Kecamatan Beringin untuk menyelenggarakan lakmut itu gimana dari Kang Zulfa sendiri? Oke, siap. Terima kasih banyak atas pertanyaan yang sangat bagus dan membuat saya memikirkan banyak ini. Nah, ini mungkin pertanyaan terkait motivasi apa menyelenggarakan lakmut untuk yang akan kita laksanakan. Nah, mungkin sebelumnya ini saya selaku perwakilan dari teman-teman semuanya dari kepengurusan PAC PPNU Kecamatan Beringin. Nah, ini bukan motivasi dari saya, ini sudah menjadi keputusan kita bersama-sama yang sudah tertuang di draft program kerja kita untuk periode 2021-2023. Nah, itu salah satunya adalah memang sudah menjadi agenda kita begitu. Kemudian yang paling membuat motivasi kita kenapa kok harus lakmut begitu. Nah, perlu diketahui bahwasanya lakmut ini kan bagian dari kaderisasi. Lah, kita berbicara tentang kaderisasi ini kan kaderisasi berada di dalam sebuah organisasi di mana kita tahu sendiri kan organisasi adalah merupakan sebuah wadah yang terdiri dari beberapa anggota dan memiliki tujuan yang hendak kita capai bersama-sama. Lah, untuk mencapai tujuan tersebut kita kan perlu yang namanya bagian-bagian ya. Salah satunya adalah dari kaderisasi. Nah, kaderisasi ini menjadi posisi yang sangat penting di sebuah organisasi. Makanya tidak asing dan sudah familiar bahwasanya kaderisasi merupakan ruh dari organisasi. Lah, berbicara tentang kaderisasi, sebelum kita berbicara masuk ke dalam motivasi lakmut ya. Kaderisasi sendiri adalah merupakan sebuah kegiatan di mana kegiatan tersebut terdiri dari yang pertama ada rekrutmen anggota, kemudian yaitu ada pelatihan ataupun pendidikan. Nah, yang selanjutnya ada pengembangan atau perawatan kader, yang terakhir ada distribusi dari kader itu sendiri. Lah, masuk ke motivasi lakmut. Nah, lakmut ini adalah menjadi runtutan dari kaderisasi, yaitu pelatihan atau pendidikan. Nah, posisi lakmut ini menjadi kegiatan atau pendidikan yang formal, di mana lakmut ini memiliki tujuan untuk mencetak kader-kader muda yang statusnya adalah nanti memiliki skill-skill organisasi. Lah, lakmut ini kalau di buku pedoman semuanya sudah tahu jenjang kaderisasi setelah Makesta, bahwa Makesta sendiri memiliki tujuan untuk menerima anggota baru atau juga bisa dikatakan untuk ideologisasi dari pelajar NU itu sendiri. Lah, satu tingkat setelahnya adalah ada lakmut. Ini jenjang kaderisasi yang formal. Outputnya nanti adalah memiliki atau menjadi kader, di mana kader tersebut memiliki skill-skill atau kemampuan untuk berorganisasi. Ya, setidaknya dari para kader ini nanti memiliki rasa pemahaman organisasi, memiliki rasa kepemilikan organisasi, sehingga dari rasa tersebut timbullah sebuah wacana, pikiran untuk mengembangkan organisasi lebih baik lagi. Lah, motivasi yang paling kuat apa ya? Motivasi yang paling kuat adalah untuk menyiapkan kader-kader di masa yang akan
datang. Ya minimal menyiapkan kader untuk periode yang selanjutnya begitu rekan. Oke, berarti itu tidak menutup kemungkinan juga untuk regenerasi kepengurusan yang akan datang. Ya, Dan oke. ya betul. Oke, itu ya menjadi poin dari rekan Zulfa tadi. Salah satunya itu rekrutmen, apa itu dari pelatihan, pengembangan dan juga distribusi seorang kader. Nah, ini bahkan menjadi sebuah prestasi tersendiri bagi Implemen Kecamatan Beringin yang kalau kita nggak salah ini lakmut PAC pertama kali di Kabupaten Semarang kalau nggak salah nggih. Ya alhamdulillah karena nggih di tahun kemarin akhir tahun itu kan ngendikonipun dari ketua pimpinan cabang yaitu rekan Gesang Kusumajati itu kan lakmut dilaksanakan di PC itu sudah terakhir kemarin. Lah ini mulai itu setelah itu ya nanti kan tuntutannya harapannya PAC mendirikan lakmut. Lah ini kebetulan di pimpinan anak cabang Beringin, Kecamatan Beringin Kabupaten Semarang ini lakmut yang perdana. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau nanti rekan-rekan semuanya dari peserta, tamu undangan atau pimpinan di atasnya masih menilai banyak kekurangan ya inilah kami dengan kekurangan kami dan sebisa kami. Jadi ya minta bimbingan arahan dari terutama dari pimpinan yang lebih atas dari kita nggih, pimpinan cabang, terutama dari waka kaderisasinya untuk mohon bimbingan dan arahannya. Gitu. Ya intinya benar ini lakmut perdana di tingkat kecamatan yang ada di Kabupaten Semarang begitu. Mas Wawan dan Mbak Nisa harus juga menonton podcast ini terutama nggih. Biar lebih teman-teman kita dari Beringin rekan-rekannya lebih semangat lagi. Terutama ini hampir kalau nggak salah hampir 2 minggu ya rekan Zulfa persiapan. Nah, ini hampir 2 minggu lagi. Persiapan dari rekan Zulfa sendiri dan teman-teman panitia dalam nanti menyelenggarakan lakmut. Kira-kira berapa persen untuk dari mungkin dari beberapa aspek atau mungkin beberapa persiapan materi atau mungkin beberapa materi atau mungkin yang ingin disampaikan ke Kang Zulfa itu sekilas tentang materi atau mungkin hal-hal yang harus menjadi patokan untuk mengadakan lakmut. Oke, siap. Berkaitan dengan persiapan lakmut Hamin 2 minggu. Nah, sebelumnya ini saya secara pribadi nggih sangat mengapresiasi betul kepada rekan-rekan kita yang telah berkenan mau untuk ikut terutama untuk mengurusi atau menjadi panitia dari penyelenggara lakmut. Nah ini sebelum saya menjawab itu tadi ini saya sedikit cerita bahwasanya ini sebelum merealisasikan lakmut ini kami berupaya untuk mencari pengalaman serta ikut terlibat di dalam kegiatan lakmut. Nah kebetulan panitia ini yang secara struktural itu ada 9 orang. Karena panitianya ini diusahakan yang sudah lakmut begitu. Ada 9 orang di mana 9 orang ini alhamdulillah kemarin bisa mencari ilmu, pengalaman lakmut itu sampai di luar kabupaten. Ada di luar kabupaten yang ada di Pati yaitu terusnya ada di PAC Juwono dan Tayu, kemudian ada di Kota Semarang dan juga ada Kabupaten Semarang. Lah semuanya berbondong-bondong sampai ke sana itu dengan harapan apa? Mencari ilmu pengalaman dengan harapannya untuk dibawa ke PAC lagi. Lah ini bukti dari merealisasikan ilmu dan pengalaman yang sudah didapat. Kemudian berkaitan dengan persiapan, sebenarnya sudah jauh-jauh hari ini persiapan kami ini sudah alhamdulillah bisa dikatakan bisa baik. Mulai dari kepanitiaan, bagi-bagi tugasnya, tupoksi masing-masing, kemudian konsep acara, rundown acara. Ini menurut saya sudah baik dan bagus. Karena apa? Karena yang pertama, kita belum punya acuan baku atau pedoman atau modul pedoman kaderisasi yang diterbitkan dari PC. Sehingga mau tidak mau kita harus mengonsep sendiri, membuat rundown sendiri, menentukan materi sendiri, dan lain-lain sebagainya. Lah, maka dari itu saya sangat mengakui bahwasanya persiapan ini sudah baik dan juga matang. Tinggal nanti kita menunggu waktunya dan memaksimalkan apa yang sudah kita planningkan. Nah, berkaitan dengan persiapan untuk persiapan kepanitiaan insya Allah sudah baik. Kemudian persiapan dari peserta antusiasnya mulai dari Beringin ya alhamdulillah sudah ada. Kemudian dari PAC lain juga sudah ada. Sehingga dari peserta pun juga sudah sesuai dengan target kita, yaitu kemarin kita ditargetkan untuk 40 peserta gitu. Oke, luar biasa sekali ya berbicara kelas balik tentang
panitia 9 kalau saya mengatakan seperti yang sama di kemerdekaan juga kan ada panitia 9. Nah, ini kan panitia 9 untuk kegiatan Lakmut. Mereka yang dikatakan Kang Zulfa tadi berbondong-bondong mencari relasi ilmu sebanyak-banyaknya di luar Kabupaten Semarang juga ada untuk bisa menyusun hajat kita bersama dalam menjalankan Lakmut di PAC Ibnu PPN Kecamatan Beringin. Dan ini mungkin dari Kang Zulfa sendiri ya, harapan yang ingin Kang Zulfa dan rencang-rencang terutama panitia, apa yang ingin panjenengan harapkan di Lakmut ini? Apakah dari internal khususnya sendiri kan kita ketahui bahwa peserta di Kecamatan Beringin juga kayaknya lebih banyak dari eksternal ya. Nah itu nanti dari Kang Zulfa harapannya beripun? Nah, oke, berkaitan dengan harapan bukan dari saya nggih, dari kita semuanya. Karena nggih ini kita sudah alhamdulillah sudah sefrekuensi. Biasanya jenengan kan ngono. Kita sudah satu visi, satu frekuensi. Kenapa kita menyelenggarakan Lakmut, tujuannya apa? Lah tujuannya tetap untuk kedepannya kita menyiapkan kader-kader di masa yang akan datang. Minimal sebagai penerus periode kita nggih. Karena tidak dipungkiri bahwasanya kita akan sedikit lagi akan purna di tahun 2023 bulan April. Lah itu kan masa-masa purna kita. Sehingga ketika kita sudah menyiapkan para kader di masa sekarang, ketika nanti dibutuhkan itu sudah siap. Lah, apalagi kita berbicara tentang instruksi-instruksi baru dari pimpinan pusat ataupun dari PBNU, bahwasanya kita dianjurkan untuk lebih banyak fokus ke komisariat atau sekolah-sekolah. Sehingga kalau kita bisa mengambil hikmah, ibroh ataupun apalah dari instruksi tersebut, mau tidak mau kita harus bisa segera mungkin merekrut, mencari ataupun mencetak kader di kalangan anak-anak sekolah. Lah, ini sangat sinkron sekali dengan proker kita. Adanya tuntutan untuk fokus ke komisariat, lah ini sinkron dengan kegiatan Lakmut kita. Bahwa ketika kita sudah punya anggota dari Lakmut nanti banyak dari anak-anak sekolah yang masih sekolah, lah nanti kedepannya untuk kita menjangkau komisariat itu akan lebih membantu atau lebih mudah. Nah, sehingga ini Lakmut ini sangat memiliki banyak tujuan dan manfaat, meskipun nanti kita menemukan problem-problem atau kendala-kendala itu sudah pasti. Yang terpenting yaitu tetap kita berjuang semaksimal mungkin, ya harapannya sesuai dengan yang kita harapkan dari kemarin-kemarin begitu. Oke, itu salah satunya tadi ya, harapan dari rekan Zulfa dan teman-teman semuanya dari PAC Ibnu Kecamatan Beringin, salah satunya nanti menjadi seorang kader itu nanti mungkin kita kawal juga ya untuk bisa mengembangkan juga komisariat supaya berdiri tambah banyak nanti, dan juga ranting kalau nggak salah. Nah Ya, itu nanti bener. yang menjadi PR khususnya di Beringin, ranting. Ya mungkin dari Kang Zulfa sendiri kan itu juga bisa mensiasati dari salah satu sekolah itu mungkin bisa terjun ke desa-desa lain untuk bisa tambah lagi anggota dan juga kader-kader baru yang ada di PAC di PPN Kecamatan Beringin. Oke, dari Kang Zulfa sendiri ya. Closing statement dari Kang Zulfa nanti atau mungkin kata-kata motivasi dari khususnya untuk peserta nanti yang sudah mendaftar atau mungkin yang nanti akan ada MAB kalau nggak salah, MAB Ya, dan juga ada. screening. Nah dari Kang Zulfa apa mungkin closing statement dari panjenengan? Oke, siap. Berkaitan dengan closing statement atau kata-kata lah, sedikit kata-kata. Sebenarnya kata-katanya sudah terwakili oleh tema Lakmut kita hari ini, yaitu apa? Masih ingat gak jenengan? Mencetak kader hebat untuk organisasi kuat gitu. Kalau nggak salah kayak gitu. Mencetak kader hebat untuk organisasi kuat. Lah itu ya, ini pesan gitu buat terutama untuk saya sendiri, umumnya buat semuanya rekan-rekan kita yang mendengarkan, yang melihat, yang menonton ataupun dari peserta. Lah dari saya mungkin ini, mumpung masih ada kesempatan kita maksimalkan kesempatan yang ada. Ini kesempatan waktu nggih. Karena tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang kita akan mendapatkan kesempatan seperti hari ini. Sehingga apapun sebuah kegiatan yang baik, yang pastinya yang ada di depan kita, di depan mata Lakmut nanti, ya monggo silahkan kita ikuti, maksimalkan sesuai dengan porsi kita masing-masing. Karena di setiap kita nanti akan mendapatkan ilmu pengalaman
masing-masing sesuai dengan kebutuhan kita atau kemampuan kita. Sehingga pada intinya nggih, tetap semangatlah berproses, berjuang di organisasi ataupun dimanapun yang lainnya lah. Nah, tetap semangat karena nggih niku ilmu pengalaman yang kita dapat dimanapun kita berada, yakinlah itu akan menjadi sebuah kemanfaatan di masa yang akan datang. Ya, mungkin itu saja intinya, memanfaatkan waktu semaksimal mungkin mumpung masih ada kesempatan begitu. Oke, mumpung masih ada kesempatan maka jangan sia-siakanlah kesempatan itu. Oke, itu tadi sedikit motivasi ya untuk tahun peserta nanti yang akan mengikuti MAB besok dan juga screening nanti yang akan dipandu dari teman-teman PAC dan juga Bimbingan Cabang Kabupaten Semarang, dan nanti di tanggal 23 hingga 25 September. Nah, mungkin bisa saksikan dan juga hadirilah bagian khusus peserta. Kalau belum ada yang bisa ikut, nah nanti akan ada kesempatan di lain waktu. Mungkin dari kita juga akan mengadakan kaderisasi, tentunya mungkin dengan inovasi yang lebih baru di kepengurusan yang akan datang. Oke, siap. Sebelum ditutup mungkin sedikit tambahan. Monggo. Berkaitan dengan khususnya untuk para peserta nggih. Monggo ketika hari H nanti semuanya memaksimalkan dengan cara nggih ya mendengarkan materi, memperhatikan dan lain-lain sebagainya. Karena alhamdulillah kebetulan untuk pemateri-pemateri kita ini pematerinya yang sangat senior sekali. Sangat banyak ilmu dan pengalamannya, sehingga mau tidak mau panjenengan semua ini mendapatkan kesempatan yang sangat bagus. Nah, beberapa pemateri yang akan kita hadirkan nanti, salah satunya dari demisioner pimpinan pusat yaitu Gus Zuhri, itu dulu juga berproses sampai di pimpinan pusat, sehingga tidak menutup kemungkinan ilmu dan pengalamannya lebih banyak dan mumpuni. Kemudian ada Ibu Umi Nu'amah, beliau dulu pernah menjabat sebagai mandataris atau ketua PWI PPNU Jawa Tengah, sehingga posisi untuk saat ini adalah demisioner ketua PWI PPNU Jawa Tengah. Nah, ini beberapa nggih. Yang lainnya juga keren-keren, mumpuni semuanya di bidangnya. Nah, itu bisa buat tambahan ilmu dan pengalaman. Monggo diambil sebanyak mungkin ilmu-ilmunya. Jangan lupa bertanya sedemikian banyak biar nanti di momen itu jenengan mendapatkan manfaat yang banyak. Begitu. Itu sedikit tambahan saja biar mulai dari sekarang tahu siapa yang akan menjadi pemateri. Biar tidak dikira dari mana gitu. Oke, itu tadi ya sedikit bocoran pemateri-pemateri handal yang nanti akan kita saksikan nanti di acara Lakmu nanti. Itu bahkan dari pimpinan pusat, demisioner juga Gus Zuhri. Nanti yang ingin tahu kepo siapa itu Gus Zuhri nanti bisa tanya langsung ketika mengikuti Lakmu, dan juga Bu Umi Nu'amah selaku mantan demisioner ketua PWI PPNU Jawa Tengah. Nah, tak penting kalah saing dari Bringin ini ya untuk menghadirkan sosok pemateri-pemateri yang kondang dalam materi Lakmu kali ini. Oke, untuk peserta lebih semangat lagi, tentunya kami juga akan menghadirkan materi-materi lain di podcast pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih untuk rekan Zulfa yang telah meluangkan waktu longgarnya. Selamat beristirahat, dan untuk rekan-rekan semuanya silakan simak tonton video ini sampai selesai. Akan ada sedikit manfaat dan juga ilmu yang akan kalian dapatkan sedikit, dan juga relasi tentunya yang akan menjadi manfaat bagi kalian semua. Oke. Jangan lupa like dan juga subscribe channel kita di Pelajar NU Kecamatan Bringin. Oke, sebelum kita tutup, sebelumnya kita jargon dulu ya. Oke, siap. Siapa kita? Pelajar Nusantara. Salam berjuta. Belajar, berjuang, bertakwa. Oke, wallahumma biq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.